warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Desi Oktaviani, NPM 184101112 dari kelas 4C. Di sini saya akan mengulas kembali video dari Pak Zainal Arifin yang kemarin diunggah di YouTube mengenai mata kuliah strategi belajar dan mengajar. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip pembelajaran. Nah, teman-teman, kita harus tahu mengenai apa sih itu hakikat prinsip. Nah, kalau kalian belum tahu, hakikat prinsip itu adalah sebuah kebenaran atau kepercayaan yang diterima sebagai dasar dalam berpikir atau bertindak. Sedangkan dalam pembelajaran berarti segala hal yang berkaitan dengan proses belajar. Nah, jadi kalian harus tahu prinsip pembelajaran itu adalah landasan berpikir atau landasan berpijak yang berkaitan dengan pembelajaran dengan harapan tujuan pembelajaran itu tercapai dan tumbuhnya proses pembelajaran yang dinamis dan terarah. Nah, kalian udah tahu dong pengertiannya tentang prinsip pembelajaran itu apa? Sekarang kita mempelajari jenis-jenis prinsip. Nah, apa aja nih yang ada dalam prinsip-prinsip pembelajaran? Dalam Damyati dan Mujiono, prinsip-prinsip pembelajaran itu ada 7. Yang pertama yaitu perhatian dan motivasi. Yang kedua yaitu keaktifan. Yang ketiga yaitu keterlibatan langsung atau pengalaman. Yang keempat yaitu pengulangan. Yang kelima yaitu tantangan. Yang keenam yaitu balikan dan penguatan. Yang ketujuh, apa ya ketujuh? Perbedaan individu. Nah, yang pertama prinsip pembelajaran itu yaitu perhatian dan motivasi. Apa itu? Yaitu perhatian itu mempunyai peran penting dalam kegiatan belajar. Tanpa adanya perhatian, tak mungkin terjadi belajar. Perhatian terhadap pelajaran akan timbul pada siswa apabila bahan pelajaran sesuai dengan kebutuhannya. Nah, di samping perhatian, motivasi mempunyai peran penting juga loh dalam kegiatan belajar. Apa itu? Nah, motivasi sendiri adalah tenaga yang menggerakkan dan mengarahkan aktivitas seseorang. Nah, motivasi ini bisa dibandingkan dengan dan kemudi pada mobil. Nah, motivasi ini ada 2 jenis, yaitu motivasi internal dan motivasi eksternal. Motivasi internal ini yaitu motivasi yang berasal dari dalam diri sendiri, sedangkan motivasi eksternal yaitu berasal dari orang lain, misalnya saja guru, teman, orang tua, dan sebagainya. Nah, motivasi itu dibedakan berdasarkan atas 2, yaitu motif intrinsik dan motif ekstrinsik. Motif intrinsik yaitu tenaga pendorong yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Contohnya yaitu seorang siswa belajar dengan sungguh-sungguh mempelajari mata pelajaran di sekolah karena ingin memiliki pengetahuan yang dipelajarinya. Sedangkan motif ekstrinsik sendiri yaitu tenaga pendorong yang ada di luar perbuatan yang dilakukannya, yaitu menjadi penyertanya. Contohnya saja yaitu siswa bersungguh-sungguh bukan disebabkan karena memiliki pengetahuan yang dipelajarinya, melainkan didorong oleh keinginan, seumpamanya yaitu keinginan naik kelas, keinginan mendapat nilai bagus, atau mendapatkan ijazah luar. Yang kedua yaitu keaktifan. Apa sih keaktifan itu? Keaktifan itu belajar yang tidak bisa dipaksakan oleh orang lain, juga tidak bisa dilimpahkan kepada orang lain. Belajar hanya mungkin terjadi apabila anak aktif mengalami sendiri, maka inisiatif harus datang dari diri siswa itu sendiri. Jadi guru hanya sekadar memberi bimbingan atau pengarahan saja kepada peserta. Menurut pandangan psikologis bahwa segala pengetahuan itu berasal dari pengamatan dan pengalaman sendiri. Jiwa memiliki energi dan dapat menjadi aktif karena didorong oleh kebutuhan-kebutuhan. Jadi, dalam pembelajaran yang mengolah dan mencerna adalah peserta didik yang sesuai dengan kemauan, kemampuan, bakat, dan latar belakang masing-masing.
Guru hanya merangsang keaktifan peserta didik dengan menyajikan bahan pembelajaran. Nah, kalian udah tahu kan pengertian dari keaktifan ini? Kita lanjutkan ya. Yang ketiga yaitu keterlibatan langsung atau pengalaman. Nah, di sini prinsip keterlibatan langsung atau pengalaman ini sangat penting dalam pembelajaran. Pembelajaran sebagai aktif mengajar dan belajar. Maka guru harus terlibat langsung, begitu juga peserta didiknya. Nah, prinsip keterlibatan langsung ini mencakup keterlibatan langsung secara fisik dan non-fisik. Prinsip ini diarahkan agar peserta didik merasa dirinya penting dan berharga dalam kelas, sehingga ia bisa menikmati jalannya pembelajaran secara lancar. Walaupun demikian, perlu dijelaskan bahwa keterlibatan itu bukan dalam fisik semata, bahkan lebih dari itu. Nah, apa itu keterlibatan secara emosional dengan kegiatan kognitif dalam pemerolehan pengetahuan, penghayatan dalam bentuk afektif, dan pada saat pelatihan dalam pembentukan nilai psikomotor. Yang keempat adalah pengulangan. Nah, menurut teori ini bahwa belajar adalah melatih daya-daya yang ada pada manusia, yang terdiri dari daya mengamat, daya mengingat, daya menghayal, daya merasakan, daya berpikir, dan sebagainya. Dengan mengadakan pengulangan, maka daya-daya tersebut akan berkembang. Ketiga teori di atas menekankan pentingnya prinsip pengulangan dan pembelajaran walaupun dengan tujuan yang berbeda. Nah, teori yang pertama menekankan pengulangan untuk melatih daya-daya jiwa, sedangkan teori yang kedua dan ketiga menekankan pengulangan untuk membentuk respon dan membentuk kebiasaan. Yang kelima yaitu tantangan. Nah, apa aja sih tantangan itu? Nah, tantangan itu penyataan konsumsi senada dengan prinsip pembelajaran yang berupa tantangan, karena peserta didik tidak merasa tertantang bila hanya sekedar disuapi, sehingga dirinya tinggal menelan apa yang diberikan oleh guru. Sebab tanpa tantangan peserta didik merasa masa bodoh dan kurang kreatif, sehingga tidak berkesan materi yang diterimanya. Agar pada diri peserta didik timbul motif yang kuat untuk mengatasi hambatan dengan baik, maka materi pembelajaran juga harus menantang, sehingga peserta didik bergairah untuk mengatasinya. Jadi, peserta didik akan bersungguh-sungguh dalam menemukan masalahnya terlebih dahulu, kemudian menemukan sendiri jalan keluarnya. Nah, yang itu yang kelima. Yang ini adalah yang keenam, balikan dan penguatan. Bahwa peserta didik dalam belajar bersemangat karena nilai yang baik itu merupakan penguatan yang positif. Nah, sebaliknya bila peserta didik memperoleh nilai yang kurang baik, tentunya dia merasa takut tidak naik kelas. Karena takut tidak naik kelas, dia terdorong pula untuk belajar lebih giat. Nah, inilah yang disebut penguatan negatif, yang berarti bahwa peserta didik mencoba menghindar dari peristiwa yang tidak menyenangkan. Format sajian berupa tanya jawab, eksperimen, terus diskusi, metode, penemuan, dan sebagainya merupakan cara pembelajaran yang memungkinkan terjadinya balikan dan penguatan. Balikan yang diperoleh peserta didik setelah belajar dengan menggunakan metode-metode yang menarik akan membuat peserta didik terdorong untuk belajar lebih bersama. 7, yaitu perbedaan individu. Nah, apa itu perbedaan individu? Perbedaan individu itu merupakan apa ya? Jadi siswa itu merupakan individual yang unik, artinya setiap orang satu dengan orang yang lain itu berbeda. Nah, perbedaan itu terdapat pada karakter, psikis, kepribadian, dan sifat lainnya. Nah, untuk itu diberikan bantuan agar peserta didik dapat mengikuti pembelajaran yang disajikan oleh guru. Maka, guru harus benar-benar dan memahami ciri-ciri para peserta didik tersebut. Begitu pula, guru harus mampu mengatur kegiatan pembelajaran, mulai dari perencanaan, proses pelaksanaan, sampai pada tahap terakhir yaitu penilaian atau evaluasi, sehingga peserta didik secara total dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Nah, itu tadi ya teman-teman buat penjelasannya. Saya mohon maaf jika ada tutur kata saya yang salah. Punya belepotan, saya juga berterima kasih sudah menonton channel YouTube aku. Sekali lagi saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.